Yuya, dukunnya Fir'aun, yang berhaplogrup YDNA G2 sama dengan Ba'alawi. Kaum Yahudi pemalsu keturunan Nabi dan penganut Syiah Rafidhah. Mereka mendukung sekte Karamita Bahrain yang sesat, gerombolan perampok, pembunuh ribuan jamaah haji, penjarah Mekah, dan pencongkel Hajar Aswad Ka'bah. Di era inilah konon awal datuknya Ba'alawi hijrah ke Hadramaut. Link download bukunya juga saya sematkan di kolom deskripsi. Konon jauh lebih kejam kepada pribumi daripada Belandanya sendiri. Di tengah upaya pembelokan sejarah Wangsa Mataram oleh klaim sesat Ba'alawi, Hamengkubuwono Yogyakarta ke Bin Yahya dan Pakubuwono Surakarta ke Assegaf. Padahal keduanya dari Amangkurat Jawi. Biadab tapi konyol, nekat namun menggelikan. Bab Sumpah Pemuda, di mana Ba'alawi? Tanda tanya. Lalu di mana posisi imigran Yaman? Tanda tanya. Benar sekali, imigran Yaman absen dan tidak tampak batang hidungnya dalam peristiwa tersebut. Selain produknya mendukung Sumpah Pemuda 1928, dihasilkan pula organisasi Persatuan Arab Indonesia, yang mana nantinya juga terus banyak ditentang oleh golongan Arab sendiri, di antaranya Ali bin Yahya dari Robito Alawiyah yang masih pro Belanda. Siapakah Ali bin Yahya? Namanya ini disebut oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Fuad Pleret. Jadi ada Ali bin Yahya, titik-titik bin Ali bin Yahya. Siapakah? Dipaksa sadar dengan dipermalukan di pentas besar bangsa ini. Apabila dalam banyak sisi dan ragam keilmuan nasab Ba'alawi nyata, lemah, bahkan batal kesohihannya, maka lebih baik menghentikan narasi sesat daripada tercatat hina dalam sejarah. Wah, siapa ini yang mengaku sebagai historian ya? Berlagak peneliti tapi sangat tidak teliti, bahkan berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tulisan terbaru dari KRT Fakih Wirahadiningrat, judulnya Refleksi Hari Sumpah Pemuda. Andai saya menjadi Ba'alawi. Teman-teman bisa membaca sendiri tulisan ini di kolom deskripsi, saya sematkan linknya di sana. Atau bisa mengikuti bagaimana saya membaca dan memberikan respon sedikit-sedikit. Tulisan ini dimulai dengan quote dari Jalaluddin Rumi. Kemarin aku merasa pintar, karena itu aku ingin merubah dunia. Hari ini aku menjadi bijak, jadi aku mengubah diriku sendiri. Bab pertama, roadmap Ba'alawi dari Yaman ke Nusantara. Ba'alawi atau Bani Alawi bin Ubaidillah yang mengklaim keturunan dari Sayyid Ahmad Al-Abah An-Nafad bin Isa Ar-Rumi Al-Husaini sedang mengalami ujian terbesarnya di Nusantara. Mereka hadir sebagai kaum imigran di Yaman yang entah dari mana asalnya. Kajian genetik menyebutkan peta migrasi terakhirnya sebelum Yaman adalah dari Mesir. Tempat inseminasi Yuya, dukunnya Fir'aun, yang berhaplogrup YDNA G2 sama dengan Ba'alawi. Dalam kurung, sudah saya ulas dalam tulisan jauh sebelumnya. Kini ada edukasi dari Dr. Sugeng Sugiharto, link YouTube tersemat. Mesir juga mencatat tempat bercokolnya dinasti Fatimiyah. Kaum Yahudi pemalsu keturunan Nabi dan penganut Syiah Rafidhah. Mereka mendukung sekte Karamita Bahrain yang sesat, gerombolan perampok, pembunuh ribuan jamaah haji, penjarah Mekah, dan pencongkel Hajar Aswad Ka'bah. Di era inilah konon awal datuknya Ba'alawi hijrah ke Hadramaut. Tentang dinasti Fatimiyah ada video dari Gus Abbas Buntet Cirebon. Bisa cek di video-video saya sebelumnya. Jika imigran dari somewhere place ini ke Yaman dengan membawa beribu asa, maka meningkat menjadi berjuta asa ketika hadir di Nusantara. Bagaimana tidak, mereka datang dari sudut jazirah Arab yang sejak dulu paling miskin dan masih kacau balau hingga sekarang. Apalagi berasal dari provinsi tersulit Hadramaut, dengan diangkut oleh kapal-kapal Belanda menuju negeri laksana surga, seketika hidup mulia dan bergelimang harta.
Dalam kitab Al-Istizadah, ditulis Ali Muhsin As-Segaf, cucu Mufti Tarim Abdurrahman Ubaidillah As-Segaf, disebutkan kaum imigran ini mampu mengirim uang dalam jumlah besar yang mampu membuat keluarganya tergiur berbondong-bondong ke Nusantara. Silahkan dibaca rangkuman Al-Istizadah. Link download bukunya tersemat. Teman-teman bisa download bukunya di situ. Link download bukunya juga saya sematkan di kolom deskripsi. Itu juga bisa dijadikan materi bagi teman-teman yang ingin membuat konten di YouTube. Perihal kolonial Belanda sebagai inisiator yang mendatangkan gelombang imigran Yaman ke Nusantara, hal itu dilakukan baik ketika zaman VOC maupun pasca dibubarkannya. Dan tercatat jelas bagaimana kongsi dagang VOC tersebut menjadi sangat kaya raya dan menjadi perusahaan paling bernilai dalam sejarah perekonomian dunia. Kongsi dagang yang dimiliki banyak pemodal kuat dan sebagian besar kaum Yahudi Eropa, Ashkenazik dan Sephardic. Gubernur Jenderal Belanda pun sebagian besar adalah keturunan etnik Yahudi ini. Dari yang pertama Peter Both, kemudian Jan Pieterszoon Koen yang tewas dalam penyerbuan Sultan Agung Mataram Islam, hingga yang terakhir Willem Arnold Alting. Tidak salah bila di Belanda tersimpan manuskrip terbanyak terkait keturunan Yahudi di dunia. Dan pastinya ketika mereka ingin mencetak agen dan antek, pastilah dicari yang rasnya sama. Tujuannya meminimalisir pengkhianatan, keterkaitan ras dengan segala sifat bawaannya. Penting bagi kaum rasis untuk pekerjaan besar, rahasia, dan strategis. Link tersemat dari IDN Times. VOC sendiri hampir 2 abad menjadi perusahaan dagang terkaya di dunia. Maklum, sekitar 80% komoditas perdagangan penting dunia mereka kuasai. Bayangkan, bila 20 perusahaan raksasa dunia saat ini, macam Apple, Samsung, Amazon, Microsoft, Wells Fargo, Visa, Tencent, Netflix, dan lainnya bergabung, itu akan menghasilkan kekayaan setara dengan nilai kekayaan VOC. Link tersemat. Kemampuannya memonopoli perdagangan dunia membuat perusahaan yang berdiri pada 20 Maret 1602 ini sangat kaya raya. Kekayaan yang dimiliki mencapai 78 juta gulden atau setara dengan 7,9 triliun dolar Amerika Serikat. Jika dikonversi ke dalam rupiah, 1 dolar sama dengan 15.000 rupiah, maka nilai mencapai 118,5 kuadriliun. Dengan kurs yang sama, gaji Mufti Boneka Belanda, Usman bin Yahya, yang 100 gulden, sekitar 152 miliar rupiah di masa jayanya VOC. Namun sayang, beliau menjadi mufti di kala VOC sudah dibubarkan dan Belanda sudah babak belur. Selain kalah dari Napoleon Prancis, Belanda juga sudah remuk dengan pecahnya Belgia dan Luxembourg, serta banyaknya pemberontakan dahsyat di Nusantara yang membuat VOC bangkrut pada akhirnya. Sebab lainnya adalah korupsi akut dan budaya itu diwariskan hingga kini di Indonesia, di era Indonesia sudah merdeka. Link tersemat. Kembali kepada upah si Mufti Jongos Belanda. Ketika inflasi parah tersebut, gaji 100 gulden Mufti Kacung tersebut terhitung masih lumayan, sekitar 20-30 juta rupiah. Hitungannya, tahun 1916 dengan 40.000 gulden bisa membeli 5,6 kg emas. Ketika dia menjadi mufti tahun 1880-an, inflasinya belum parah seperti awal abad 20. Link tersemat dari Kaskus. Jadi jelas proyek kolonial dengan mengusung imigran dari Yaman adalah untuk menjadi kaki tangannya, terutama setelah dipelajari oleh Snuk Hurgronje, atasan Usman bin Yahya yang digaji 7 kali lebih besar darinya. Bahwa umat Islam Nusantara sangat menghormati keturunan Nabi SAW, maka dicarilah siapa yang sekiranya mampu menjalankan peran tersebut. Peran ganda sebagai, tanda kutip, cucu Nabi yang sekaligus mau menjadi anteknya. Selain memegang otoritas keagamaan, juga mereka dijadikan warga kelas 2 di atas pribumi untuk menjadi pelaksana proyek penindasan dan kooptasi. Bila telik sandi Belanda dulu sering gagal mengorek kekuatan perlawanan pribumi, namun bila yang datang, tanda kutip, cucu Nabi, maka tentu saja langsung bocor karena takut dosa bila bungkam. Dan banyak dari imigran ini menjadi kapitan-kapitan, atau maksudnya adalah penguasa di tiap kota. Konon,
jauh lebih kejam kepada pribumi daripada Belandanya sendiri. Jadi migran Yaman ini jauh lebih kejam kepada pribumi daripada Belandanya sendiri. Catatan, si Snoek ini Yahudi Belanda, memiliki atasan Van den Berg, juga seorang Yahudi. Nama terakhir ini dicatut Ba'alawi dalam mengarang kitab Nasab Samsu Zohiro sebagai sumber referensi bahwa nasab Wali Songo bagian dari Ba'alawi Yaman. Jelas bukan? Tanda tanya, tanda seru, tanda tanya. Halo Drun, piye kabarmu? Monggo apalah tak kilun, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Khas pola ungkap KRT Fakih Wira Hadiningrat. Bab Sumpah Pemuda, di mana Ba'alawi? Tanda tanya. Menindaklanjuti pertemuan Raja Sultan Nusantara tahun 1912 di Demak, di mana sepakat mengangkat Raja Surakarta Hadiningrat Pakubuwono X sebagai Ketua Majelis Raja Sultan Nusantara. Maka dalam forum tersebut sepakat untuk meletakkan dasar-dasar nasionalisme berbangsa dan bernegara. Perlunya sebuah negara kesatuan yang menghimpun semua etnis, suku, dan agama dalam nation state. Tanpa mengurangi peran penting tokoh yang lain, beliau, PBE 10, sering melakukan kunjungan ke banyak pulau Nusantara dan senantiasa menekankan arti penting kesadaran multikulturalisme, toleransi, dan kebersamaan. Beliau juga banyak membantu pergerakan kemerdekaan, dari membantu Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga nantinya penerus PB11 mendorong KRT Dr. Rajiman Wedio Diningrat sebagai Ketua BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Link tersemat dari Antara News. Raja Pakubuwono X, sosok yang mampu berdiplomasi dengan siapapun, bervisi besar, dan tentu saja sangat kaya raya dan dermawan. Beliau orang yang sangat mencintai negerinya dan sejarah bangsanya. Perlu diangkat sosok beliau di tengah upaya pembelokan sejarah Wangsa Mataram oleh klaim sesat Ba'alawi. Hamengkubuwono Yogyakarta ke Bin Yahya dan Pakubuwono Surakarta ke Assegaf. Padahal keduanya dari Amangkurat Jawi. Biadab tapi konyol, nekat namun menggelikan. Semoga para pencinta dan penerus sejarah Nusantara di tiap daerah lainnya tetap waspada dari upaya jahil yang serupa. Kembali ke Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Demi untuk menghindari kecurigaan Belanda, atas inisiasi kaum priai inilah tercetus Sumpah Pemuda dengan dimotori PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sebagai catatan, banyak pribumi mendapat kesempatan mengenyam pendidikan modern di sekolah-sekolah Belanda pasca politik etis Belanda. Dalam kurung, penerapan irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Baik di dalam negeri sendiri atau ke negeri Belanda. Dan kesempatan ini diberikan hanya kepada kaum priayi sebagai pihak yang kerajaannya berhubungan dagang dengan Belanda. Kita tidak akan mengulas lebih jauh latar belakang atau segala pernik terjadinya Sumpah Pemuda yang sudah masyhur. Yang jelas kesimpulannya adalah sumpah setia generasi muda dari berbagai suku dan agama tentang cita-cita berdirinya satu negara merdeka bernama Indonesia. Sebagai satu kesatuan entitas sebuah bangsa dan dengan suatu bahasa persatuan yang harus dibela dengan segenap tumpah darah. Pertanyaan besarnya, bila hampir semua suku pribumi hadir, bahkan etnik Tionghoa Si Konglian malah menjadi tuan rumahnya, lalu di mana posisi imigran Yaman? Tanda tanya. Benar sekali, imigran Yaman absen dan tidak tampak batang hidungnya dalam peristiwa tersebut. Dan butuh waktu 6 tahun baru sadar untuk mendukung Sumpah Pemuda. Motornya adalah para pemuda kaum Arab Al-Irsad, di mana golongan Arab ini sering mendapatkan perlakuan rasis dari Ba'alawi. Hingga dari upaya tersebut mampu mengumpulkan 40 pemuda Arab di Semarang tanggal 4 sampai 5 Oktober 1934. Jadi imigran Yaman itu terdiri dari dua kategori, Ba'alawi dan non-Ba'alawi. Yang non-Ba'alawi jadi Al-Irsad, yang Ba'alawi jadi Rabita Alawiyah. Yang Ba'alawi inilah yang jadi Habib.
Ketika penggalangan konon terjadi, banyak intimidasi dan teror karena dianggap berbahaya serta mengancam posisi dan eksistensi imigran Yaman di sisi kolonial Belanda. Bahkan dalam pertemuan itu pun nyaris bubar karena kericuhan ketika ada seruan agar semuanya setara dengan memanggil saudara. Link YouTube tersemat. Jadi ada pihak-pihak yang tidak ingin setara dengan orang yang lain. Sumpah berbangsa model apa apabila masih merasa rasnya lebih tinggi dari yang lainnya? Selain produknya mendukung Sumpah Pemuda 1928, dihasilkan pula organisasi Persatuan Arab Indonesia, yang mana nantinya juga terus banyak ditentang oleh golongan Arab sendiri, di antaranya Ali bin Yahya dari Robito Alawiyah yang masih pro Belanda. Siapakah Ali bin Yahya? Namanya ini disebut oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Fuad Pleret. Jadi ada Ali bin Yahya, titik-titik bin Ali bin Yahya. Siapakah? Bab andai saya menjadi Ba'alawi. Dengan refleksi Sumpah Pemuda ini, walau telat 6 tahun, maka Ba'alawi harus kembali menata keteguhan sikapnya. Ini andai-andai KRT Fakih menjadi Ba'alawi ya. Komitmen bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa yang satu yaitu Indonesia, harus mawas diri dalam kehidupan yang berbineka ini. Jangan lagi bernarasi kebencian kepada siapapun, merasa rasnya lebih tinggi dari suku manapun, apalagi mencoba membelokkan sejarah, merubah makam maupun narasi sesat lainnya. Andai kalian benar cucu Nabi sekalipun, itu tetaplah perbuatan tercela dan hina. Apalagi dari seluruh kajian ternyata bukan, maksudnya adalah bukan cucu Nabi. Kecuali hanya klaim sepihak saja, sekedar ngaku-ngaku sendiri. Ada quote di sini, kemenangan sejati adalah mampu mengalahkan diri sendiri. Sebagai sesama anak bangsa, izinkan saya berandai-andai sebagai Ba'alawi yang berhati nurani. 1. Saya akan berhenti mengaku keturunan Nabi karena menyadari dari kajian pustaka, sejarah, dan genetika ternyata sama sekali lemah dalam pembuktiannya. Kalau toh ada sumber internal yang sepihak, saya anggap itu bagian dari kehilafan leluhur atau distorsi sejarah yang harus diluruskan oleh kami, generasi sekarang. Mengingat leluhur kami bukan Nabi, hanyalah manusia biasa yang sangat mungkin salah dan lupa. Apalagi dari keluarga besar zuriat Nabi internasional juga miskin dari pengakuan. Toh, walau tidak jadi turunan Nabi, tetap memiliki kesempatan yang sama menjadi orang mulia. Bisa dikejar dari sisi ketakwaan, ilmu, dan karya bagi umat manusia. Saya rasa kami akan mengejar prestasi untuk menciptakan sejarah sendiri. Yang itu akan membuat bangga leluhur, daripada membanggakannya tapi nihil prestasi. 2. Menghilangkan arogansi superioritas ras. Tentu saja setelah kebanggaan semu sebagai cucu Nabi sudah luntur, kami akan merasa setara, sama, dan hilanglah beban yang membuat sebagian dari kami merasa arogan dan ingin dimuliakan. Padahal saya sadar sikap itu pasti akan membuat orang muak dan jijik kepada kami. 3. Saya akan menjalankan Islam dengan benar, tawadhu, dan menghormati sesama muslim atau agama lainnya dengan beradab. Sebagai pemeluk agama mayoritas di Nusantara, kami sadar bahwa agama Islam yang luhur ini harus menjadi rahmat bagi seluruh alam dan bukan menjadi kedok bagi kemuliaan semu dari ras kami. 4. Saya akan berlaku sopan dan beradab di negeri orang. Kami sadar bahwa negeri kami tidak sehebat Nusantara, baik peradabannya apalagi kemakmurannya. Karena itu dengan menjadi warga bangsanya, kami akan bersyukur dan memuliakannya. Yaman adalah kemarin, tapi Indonesia adalah kini dan masa depan. Kami sadar, bila kami tidak bisa menempatkan diri, membuat gerah dan marah pribuminya, entah apa yang akan terjadi dengan kami. Kami tidak ingin terlunta-lunta menjadi pengungsi. Apalagi kembali ke negeri asal leluhur yang sampai kini masih kacau, miskin, dan hancur lebur. Lagi pula, belum tentu handai tolan kami di sana mau berbagi atau menyambut dengan hangat kehadiran kami. Daripada seperti anak terlantar, lebih baik kami bersyukur di tanah air yang bak surgawi ini. 5. Saya akan melebur dan membaur dengan seluruh suku, agama, dan ras di Nusantara tanpa jarak, tanpa prasangka, dan tanpa beban masa lalu.
Kami sadar selama ini dengan merasa lebih tinggi, kami menciptakan jarak dan beban dalam diri. Andai kami tidak sehebat narasi kami, maka pasti akan malu dan sulit direhabilitasi. Tetapi Allah saja Maha Pengampun dan pasti akan memberi pertolongan kepada siapa saja yang mau mengubah diri. Tanpa jarak dan tinggi hati, kami akan melihat dunia lebih tulus tanpa topeng. Banyak manusia bermanis muka kepada kami, baik yang tulus atau yang berpura-pura. Itu karena klaim kami sebagai cucu Nabi. Tapi bila beban itu dilepas, tentu hidup akan jauh lebih indah dan berarti. 6. Saya akan mengajak semua keluarga besar saya yang masih terjebak dalam keyakinan dan doktrin yang salah dengan memberi pemahaman yang sejati. Sadar diri adalah pilihan, namun menyadarkan orang lain adalah perjuangan. Itulah yang harus dilakukan bagi mereka yang sudah tulus mengabdi demi kebenaran yang hakiki. Daripada kami dipaksa sadar dengan dipermalukan di pentas besar bangsa ini, lebih baik kami sadar dari refleksi diri sendiri. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah mendukung saya di channel ini. Mohon maaf tidak seluruh komentar bisa saya respon. Mohon maaf sekali. 7. Saya akan meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan para pendahulu, terutama ketika awal-awal menginjakkan kaki di Nusantara hingga era kekinian. Mengubah makam dan silsilah leluhur misalnya. Saya yakin bangsa yang besar ini adalah bangsa yang beradab dan pemaaf. Dengan ketulusan dan keikhlasan pasti semuanya akan diterima dengan gembira dan tangan terbuka. Mereka tidak akan minta maaf. Pesan untuk muhibbin atau pendukung Ba'alawi. 1. Hentikan mental inlander atau mental rendah diri di benak kalian. Leluhurmu adalah orang mulia dan berperadaban besar. Tidak selayaknya rendah diri di hadapan siapapun. Cukuplah takwa, ilmu, dan adab menjadi pembeda kemuliaan seseorang. 2. Gunakan akal sehat dan ilmiah. Apabila dalam banyak sisi dan ragam keilmuan nasab Ba'alawi nyata, lemah, bahkan batal kesohihannya, maka lebih baik menghentikan narasi sesat daripada tercatat hina dalam sejarah. Para budak-budak imigran Yaman dan para juru bicara dari Habib Ba'alawi itu semuanya akan tercatat di dalam sejarah YouTube terutama, yang akan menjadi data sampai masa depan kecuali YouTube-nya bangkrut dan tutup. Termasuk kiai-kiai, ustadz-ustadz, ulama-ulama, dan tokoh-tokoh yang secara melodramatis di panggung-panggung ceramahnya gitu. Itu akan tercatat dalam sejarah dan masa depan akan menilai itu. Saya lanjutkan. Karena mustahil melawan akal sehat dan ilmu pengetahuan. 3. Bagi mereka yang memiliki target tertentu, misal demi proyek politik atau imbalan materi, silakan berselancar di atas kepentingan tersebut. Tidak salah mencari penghasilan dari manapun, asal siap menanggung resikonya, dan jangan merugikan kepentingan bangsa yang lebih luas. 4. Bagi yang tidak punya kapasitas, tetapi melakukan pemalsuan kemampuan, saran saya segera akhiri dan islah. Daripada bidang keilmuannya tidak jelas tapi malah membuat topeng badut seolah ilmiah. Misal, jurusan pendidikan agama Islam tapi mengaku sebagai historian. Oh, siapa ini yang mengaku sebagai historian ya? Berlagak peneliti tapi sangat tidak teliti, bahkan berbohong. SNP YDNA Al-Abbasi dibilang Al-Musawi. Bahkan kata Dr. Sugeng, di bulan Mei belum bisa, maksudnya dia itu yang ngaku-ngaku historian dan peneliti itu loh. Bahkan kata Dr. Sugeng, di bulan Mei dia belum bisa membedakan apa itu YDNA, ATDNA, dan MTDNA. Tapi di bulan Oktober sudah berani membantah pakar-pakar biologi, padahal kelasnya penemu organisme dan di mana karya ilmiahnya sudah diakui dunia. Maksudnya pakar-pakar biologi itu. Dengan nada satir, saya jawab, kemungkinan malah di bulan Desember dia sudah bisa merakit DNA Yahudi Hazari agar jadi cucu Nabi. Kalau belajar atom, senyawa, molekul, bahkan apa itu, protein saja belum pernah. Tapi mengomentari pakar kemungkinan sedang mabuk doktrin dan ilusi. Silakan saja dirombak DNA di 37 triliun sel tiap oknum Ba'alawi jika mampu. Semoga dengan karomah banyak datuk yang konon bejibun jadi wali kutub bisa mewujudkan imajinasi tersebut.
5. Tempatkanlah kemuliaan terkait ilmu, makom, dan nasab dalam tempat dan porsi yang sebenarnya. Mungkin saja seseorang itu alim dan menjadi guru kita, tapi apa harus jadi cucu Nabi? Tanda tanya. Dalam sejarah, banyak ahli hadis, ahli fikih, ilmuwan yang super jenius dan mereka tidak mengklaim sebagai cucu Nabi. Banyak waliullah yang juga bukan cucu Nabi. Mengangkat mursyid atau ditakdirkan suluk kepada guru pilihan ilahi juga tidak harus cucu Nabi. Tapi urusan nasab adalah kodrat. Kita tidak bisa memilih jadi keturunan siapa. Kita hanya disuruh memuliakan orang tua dan leluhur. Tidak disuruh memaksa leluhur jadi cucu Nabi. Justru itu mengingkari dan melawan kehendak Tuhan. Dengan mawas diri, semua akan menemukan jawaban. Namun tetap butuh keberanian untuk menyampaikannya. Dan untuk penutup, bangsa yang besar ini butuh sikap kesatria dan tidak butuh sikap pengecut, arogansi, serta sikap jumawa maupun menang sendiri. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Kemenangan sejati adalah mengalahkan diri sendiri, namun pemenang sejati menjadikan pecundang tetap memiliki harga diri. KRT Fakih Wira Hadiningrat. Wassalamualaikum, salam waras, rahayu Nusantaraku, merdeka. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.